Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini, dimanapun jemaat berada, marilah bersama-sama sore hari ini. Mari bersama-sama dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, baik yang berada di Salatiga, di tempat-tempat lain. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Keberadaan kita, mari kita tetap terus memuji menyembah Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Yesus bagi kami, sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami mengikuti doa selama 10 hari ini. Pada sore hari ini saya akan menyaksikan bagaimana di masa pandemi COVID ini saya sebagai seorang pedagang juga merasakan dampak akibat dari COVID-19 ini. Ya, tentunya sebagai seorang pedagang merasakan dampak yang luar biasa, yang tadinya toko rame, sekarang ini pasti ada penurunan. Terutama juga saya berjualan pakaian. Di kondisi seperti ini orang akan lebih prioritas untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, bukan pakaian gitu. Nah itu benar-benar saya rasakan. Nah padahal saya juga punya karyawan cukup banyak yang harus tetap menggaji mereka. Dan sebentar lagi Lebaran kami juga harus memberikan THR gitu. Pada bulan lalu, tepatnya tanggal 13 April, itu kami sempat meeting bersama staf dan karyawan bagaimana kami ini bisa meningkatkan penjualan kami untuk mendekati masa Lebaran. Jadi promosi apa yang harus disampaikan supaya masyarakat itu ingat kembali ke toko-toko kami dan bisa berbelanja di tempat kami. Saya ingat sekali itu hari Senin gitu. Hari Selasa pagi saya mendapat WA dari teman adik saya yang menanyakan kebenaran dari WA yang dia terima di grup. Yang WA itu menyatakan bahwa pemilik toko Topsi, Istana, dan Mitra Busana positif terkena COVID-19. Nah, dia menanyakan apakah benar sih ini kok ada berita seperti ini gitu. Ya, saya sempat kaget. Kok ada ya berita dalam kondisi yang sudah toko pasarannya lesu gitu, malah ada berita yang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dikatakan pemilik toko ini tidak jujur, dia habis pergi dari Italia ke Bali, pulang kena penyakit COVID tapi tidak jujur gitu. Nah, saya juga tadinya sempat berpikir ini siapa ya yang memberitakan berita yang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi kembali saya diingatkan, saya sebagai majelis gereja, saya belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kalau saya hanya berpikir, ini siapa ya yang kira-kira buat berita yang tidak benar, berita hoax seperti ini. Atau mungkin ada teman-teman yang WA ke saya atau telepon nanya, siapa sih yang sirik, yang nggak suka, atau ini mungkin persaingan bisnis gitu. Saya mulai belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak mau menanggapi atau merespon hal-hal negatif yang membuat pikiran saya itu bertambah tidak baik gitu. Saya belajar berserah.
berserah kepada Tuhan, saya berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi, walaupun berita ini boleh sampai ke Salatiga, dan bahkan di luar Salatiga pun teman saya juga banyak yang telepon. Ada yang dari Semarang, dari Bali, dari luar negeri pun ada yang menanyakan. Berita ini pun sampai juga ke luar negeri gitu. Dan bahkan mereka ada yang nanya, waktu malam-malam dia telepon, kamu nggak apa-apa ya? Kamu sehat-sehat aja toh, kamu nggak kepikiran toh dengan beritanya ini gitu. Saya bilang, saya baik-baik aja karena saya punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa, yang sanggup membuat semua berita-berita yang negatif itu akan menjadi hal-hal yang positif, yang jadi berkat buat kami. Saya hanya mengatakan, mungkin banyak orang yang bilang, udah dilaporin polisi aja, nanti kan sekarang ini mudah ya melacak untuk sosial media yang memberitakan hal-hal yang tidak benar itu mudah dicari gitu. Tapi saya semua serahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang sudah dikabarkan tidak baik itu secara manusia. Tapi Tuhan punya cara untuk membuat kita itu menjadi luar biasa. Membuat kita itu boleh menikmati berkat-berkatnya ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi kita belajar jangan memikirkan sesuai dengan pikiran manusia saja, yang mikirnya yang negatif aja, yang nantinya aduh kalau terus toko saya sepi gimana, kalau enggak ada yang beli gimana gitu. Tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak akan lari ketika kita itu terus mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya, saat itu saya dapat ayat dari Yeremia 17 ayat yang ke-7, yang dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya amini ketika saya mendapatkan firman ini, saya percaya bahwa berjalan bersama Tuhan itu tidak ada yang mulus saja ya. Pasti ada kerikil-kerikil yang akan kita harus lewati, tetapi tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan, pasti badai itu akan berlalu. Dan saya bisa membuktikan cinta kasih Tuhan dalam keluarga kami ketika mendekati Lebaran ini, toko kami tetap ramai. Walaupun di masa pandemi ini tetap ada yang beli dan banyak orang, meskipun ada beberapa pernah yang datang baru beberapa hari ini pun nanyakan, gimana bosmu sudah sembuh gitu. Dia ngomong sama karyawan kami gitu. Dia taunya juga kami itu benar kena COVID, tapi tetap berbelanja di tempat kita gitu. Terus karyawan saya menjelaskan bahwa sebenarnya berita itu hanya berita hoak dan kami itu saat ini dalam keadaan sehat semuanya, termasuk semua karyawan kami itu sehat semua. Ya puji Tuhan, saya bersyukur ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, dan memiliki pikiran Kristus di dalam hati kita, kita selalu merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan satu hal lagi di masa pandemi ini membuat kami itu di dalam keluarga itu semakin hubungan kami dengan anak-anak itu juga semakin dekat. Kami setiap hari bisa mengadakan mesbah keluarga. Dan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan ini, banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Saya bisa belajar men-sharingkan dengan anak-anak, bisa
menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, yang Tuhan selalu memberkati kami, sehingga anak kami itu semakin hari, puji Tuhan, yang tadinya mungkin malas baca Alkitab, sekarang jadi lebih rajin dan lebih bersemangat untuk baca Alkitab. Ya, terima kasih. Ini kesaksian dari saya bersyukur kalau Tuhan terus membukakan jalan buat kami di dalam berbisnis, sehingga kami tetap bisa menghidupi karyawan kami untuk tetap bekerja dan menggaji mereka, dan bahkan bisa memberikan THR di hari Lebaran nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki hari yang pertama setelah kenaikan Tuhan. Kita rayakan kemarin, kita peringati bahwa Tuhan naik ke surga dan Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi orang-orang percaya. Kita boleh mengalami suatu pengalaman yang luar biasa ketika kita bersekutu dan kita menantikan Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Biarlah pada hari yang pertama ini kita terus menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita boleh merasakan pengalaman-pengalaman yang indah dalam bersekutu bersama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendasari persekutuan doa kita pada sore hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kemudian Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Dan kita akan lihat dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat ini oleh Saudara Yanuarse. Saya persilahkan. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes pasal 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Terima kasih, mari kita akan berdoa.
Dengan nama-Mu Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau saat ini. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus itu mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu disingkapkan bagi kami. Biarlah kami boleh mendapatkan pengertian, sehingga kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kuasa Roh Kudus mengubahkan hidup kami dan mengubahkan hidup banyak orang. Kiranya Tuhan sendiri berbicara kepada kami ya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya kami boleh mengalami bagaimana kami diberikan kuasa untuk dapat menjadi saksi daripada kebenaran firman-Mu, pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan Kau berbicara, mulai dari hari pertama ini kami bersekutu, sampai kepada hari yang ke-10 ya Tuhan, supaya firman-firman Tuhan boleh mendobrak hati kami, hidup kami, membakar semangat kami ya Tuhan, untuk Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam segala kekurangan, keterbatasan, kuasa Allah Roh Kudus melimpah kiranya melalui lidah bibir hamba-Mu, melalui pernyataan-pernyataan daripada Engkau sendiri. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan oleh karena kita Kristen. Mungkin di antara teman-teman di kampung, seringkali kita merasa kita hanya kelompok minoritas saja. Sehingga membuat kita menjadi agak merasa rendah diri. Atau mungkin juga anak-anak yang bersekolah, di antara teman-teman sekolah hanya sedikit orang Kristen. Sehingga merasa sebagai orang-orang yang minoritas. Ataupun saudara-saudara yang bekerja di instansi-instansi, merasa bahwa orang Kristen adalah kaum yang kecil dan yang seringkali menjadi pembicaraan, sikap-sikap yang kurang menyenangkan seringkali kita alami. Jadi karena kita sebagai orang Kristen, seringkali kita merasa ada hal-hal yang menekan kita. Bahkan mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa menderita atau teraniaya. Mengapa hal ini harus terjadi seperti itu, saudara-saudara? Ini tidak lain adalah karena apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus pun selama dia hidup di dunia, dia selalu mengalami hal yang seperti ini. Kitab Yesaya pasal yang ke-53, di situ menggambarkan bahwa Yesus tidak dipandang sebelah mata. Yesus dihina, bahkan sangat dihina, dikatakan seperti itu. Bukan saja hanya karena penampilan fisik, di mana dikatakan dia tidak tampan, rupa pun tidak, semaraknya juga tidak ada, dan orang menghindari dia. Jadi secara fisik Tuhan Yesus membuat orang tidak menghargai dia. Bahkan membuat orang merendahkan dia. Itu yang dia rasakan, dia alami. Dan selain karena penampilannya secara fisik, dia juga berasal dari desa Nazaret. Karena dia berasal dari desa Nazaret, Nazaret adalah sebuah desa yang sangat kecil. Sebuah desa di antara dua gunung, yaitu di sebuah lembah. Dan orang-orang Nazaret itu seringkali pada zaman itu, pada zaman Yesus tinggal di Nazaret, penduduk Nazaret hanya 500 orang. Dan orang-orang dari Nazaret itu seringkali diberi julukan orang udik
artinya orang yang sangat kampungan. Dan orang-orang Nazaret juga mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan gelarnya sebagai orang udik itu. Padahal di kemudian hari nama Nazaret itu menjadi sebutan bagi kita, yaitu orang-orang Nasrani. Karena itu seolah-olah apa yang melekat pada Tuhan Yesus sebagai orang Nazaret, sebagai orang yang berpenampilan tidak meyakinkan, orang udik, itu menjadi label yang sekarang kita juga sedikit banyak merasakan sebagai orang Nasrani. Ketika orang bertanya kepada kita di tempat-tempat umum, apa agamanya, ketika kita menyebutkan Nasrani, seolah-olah ada suatu sikap tertentu yang membuat kita kurang nyaman. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh Yesus, guru kita, itu juga kita rasakan. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, itulah kemenangan dari Tuhan Yesus. Itulah yang tidak terjadi pada tokoh agama manapun. Tidak ada tokoh agama yang bangkit dari kematian. Tidak ada tokoh agama yang sanggup mengalahkan kematian. Tokoh agama, pemuka agama, nabi dari agama manapun mati dalam keadaan sebagai manusia biasa. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, orang berusaha untuk menutupi kedahsyatan ini. Orang berusaha menutupi berita yang luar biasa ini. Ada yang mengatakan yang bangkit bukan Tuhan Yesus atau yang mati bukan Tuhan Yesus. Berusaha mencoba kebesaran dan kemuliaan ini untuk ditutupi. Tetapi selain daripada kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi kehebatan daripada juru selamat kita, bahwa Yesus itu naik ke surga. Dia terangkat dari bumi ini dan dia pulang kembali kepada Bapaknya. Hal yang seperti ini tidak akan terjadi pada manusia biasa. Selama hidup Yesus di dunia, ia menjalani hidup sebagai orang yang mengosongkan diri, sebagai orang yang merendahkan diri, mengambil tempat yang paling rendah, mengambil desa yang paling udik, mengambil penampilan fisik yang paling hina. Karena dia sedang menjalankan misi daripada Bapaknya. Tetapi ketika Yesus sudah menyelesaikan misi penebusan yang diembankan Bapa kepada dirinya, itulah sebabnya Yesus kemudian dimuliakan. Bukan hanya bangkit dari antara orang mati, bukan hanya menembus batu kubur, tapi dia terangkat. Dan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bahwa bagi orang-orang percaya dicurahkan Roh Kudus. Yesus menjanjikan supaya orang-orang percaya itu mendapat penghibur roh kebenaran yang menggantikan kehadiran Yesus di dunia ini. Ini adalah kemenangan daripada orang-orang percaya karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, engkau akan menerima kuasa apabila roh itu turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi dengan dicurahkannya Roh Kudus, terjadilah hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa ditutup-tutupi, yang tidak bisa disembunyikan lagi. Itu adalah titik awal bagaimana gereja Tuhan lahir di dunia ini. Dalam pembacaan kita tadi, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Roh Kudus telah memenuhi para rasul
dan para murid-murid yang pada waktu itu berkumpul di ruang atas. Tuhan telah memberikan keberanian Petrus untuk benar-benar menyaksikan seluruh kebenaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai oknum kebenaran itu. Maka mengakibatkan 3.000 orang bertobat. 3.000 orang percaya kepada nama Yesus dan mulai bersekutu di dalam nama Yesus. Sulit untuk bisa membendung gelombang daripada orang-orang percaya yang mulai mendatangkan satu kekuatan di dalam kota di Yerusalem itu, Bapak Ibu dan Saudara. Dan bukan cuma itu, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka akan berdoa seperti biasa jam sembahyang orang Yahudi pukul 3 pada waktu itu. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang kedua, di situ ada seorang lumpuh sejak lahir. Tiap-tiap hari ia diusung untuk meminta sedekah di pintu gerbang Bait Allah, yaitu pintu gerbang indah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang lumpuh itu bukan baru diletakkan di situ. Bukan baru dia diusung di situ. Karena apa? Orang lumpuh itu sudah lumpuh sejak lahir dan entah mulai umur berapa dia diusung ke Bait Allah tiap-tiap hari untuk meminta sedekah di situ. Jadi ini sudah bukan pemandangan yang asing lagi bagi semua orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Demikian juga sebetulnya bagi Petrus dan bagi Yohanes. Bukan baru pada hari itu dia melihat ada orang lumpuh meminta sedekah di pintu gerbang indah itu. Tetapi mengapa ketika Roh Kudus sudah turun ke atas mereka, ketika Roh Kudus telah mengubah kehidupan mereka, maka waktu Petrus dan Yohanes masuk ke Bait Allah, dia bisa mempunyai suatu rasa kepedulian. Nah inilah salah satu tanda Bapak Ibu dan Saudara. Ketika seorang diubahkan dirinya oleh Roh Kudus, ketika seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami suatu perubahan yang dia sendiri tidak sadari akan hal itu, bagaimana di waktu-waktu yang lalu Petrus dan Yohanes ini naik ke Bait Allah berulang kali pada jam-jam sembahyang, bahkan ketika mereka juga bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pada waktu-waktu yang lalu mereka tidak memperhatikan bahwa di situ ada seorang yang lumpuh dan mereka mungkin lewat memberi sedekah atau mungkin tidak memberi sedekah. Tetapi mengapa kali ini mereka mempunyai suatu kepedulian untuk memperhatikan orang lumpuh itu. Bahkan di dalam ayat yang keempat, Kisah Rasul 3. Mereka mengatakan, pandanglah kami. Jadi, di sini ada suatu gerakan. Bukan hanya mempunyai kepedulian. Tetapi mereka mempunyai suatu keyakinan di dalam dirinya. Suatu keyakinan yang mendorong mereka dari kepedulian itu untuk melakukan suatu tindakan. Bagaimana mereka mengatakan kepada orang lumpuh itu, pandanglah kami, apa sebetulnya yang akan mereka lakukan Bapak Ibu dan Saudara? Orang lumpuh itu menatap kepada Petrus dan Yohanes dan meminta sedekah atau berharap akan mendapat sesuatu. Tetapi sesuatu yang melompat daripada kata-kata Petrus ini kepada orang lumpuh. Emas perak tidak ada pada kami. Tetapi dengan nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah dan berjalanlah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dorongan ini bukan timbul daripada pikiran Petrus sendiri. Kalau dorongan ini timbul dari pikiran Petrus sendiri, ini sudah dilakukannya sejak lama. Kalau itu inisiatif dia sendiri. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam dia, yang telah mengubah kepribadiannya, yang telah mengubah cara pandangnya, yang telah mengubah cara pelayanannya. Maka ketika dia naik ke Bait Allah,
Bagaimana hatinya digerakkan oleh satu kepedulian. Bagaimana hatinya digerakkan oleh suatu keyakinan dan suatu keberanian untuk menyaksikan nama Yesus orang Nazaret itu. Jadi bukan semata-mata Yesus dari Nazaret itu untuk menyebutkan asal Yesus. Tetapi dengan mengatakan Yesus orang Nazaret itu seolah-olah suatu sindiran bagi orang-orang yang sebelumnya menghina Yesus sebagai orang dari Nazaret itu. Karena apa, Bapak Ibu dan Saudara? Orang Nazaret itu sangat merendahkan Yesus dengan mengatakan, dari manakah kuasa ini dia peroleh? Bukankah ini anak Maria? Bukankah ini anak Yusuf tukang kayu itu? Jadi di Nazaret pada waktu Yesus masih di bumi ini, tidak ada banyak mujizat dilakukannya. Karena sikap orang-orang Nazaret yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sikap orang-orang Nazaret yang memandang rendah kepada orang Nazaret sendiri. Artinya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau seringkali di dalam kehidupan kekristenan kita, orang sering merendahkan kita, orang sering tidak memandang kita sebagai orang Kristen atau orang Nasrani. Oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi, maka disitulah ada kuasa dan kemenangan bagi kita seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi justru di sini Petrus menggunakan nama Yesus orang Nazaret itu dengan suatu keyakinan dan satu keberanian bersaksi oleh dorongan Roh Kudus. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengangkat tangan kanan orang ini untuk membantu berdiri. Dan seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kemudian orang itu melonjak berdiri dan melompat-lompat. Ini adalah sesuatu hal yang bukan karena kesalehan Petrus atau Yohanes. Bukan karena tindakan yang sembarangan atau coba-coba daripada Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus yang telah mengubah mereka, sehingga mereka punya satu kekuatan untuk bisa mengubah hidup orang lain. Itulah hal yang dimungkinkan terjadi ketika seorang penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak berpikir bahwa orang yang lumpuh itu sudah puluhan tahun ada di situ. Bahkan sejak Yesus di bumi, Yesus naik turun bait Allah, orang itu sudah di situ. Yesus tidak melakukan sesuatu kepada orang lumpuh tersebut. Itu akan menjadi PR bagi Yohanes dan Petrus ketika mereka sudah penuh oleh Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus melakukan tindakan itu, dia melakukannya dengan suatu keberanian, kuasa daripada Roh Kudus untuk menyaksikan nama Yesus itu dengan tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga akhirnya terjadilah suatu perubahan yang sangat mentakjubkan orang banyak pada waktu itu. Orang lumpuh itu kemudian terus mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Dan dia terus mencoba kakinya yang baru untuk bisa berlompat-lompat memuji Allah, berkeliling-keliling. Sehingga menjadi suatu demonstrasi kuasa Allah, Roh Kudus melalui Petrus dan Yohanes. Hal inilah yang perlu kita perhatikan Bapak, Ibu dan Saudara. Bahwa ketika orang penuh dengan Roh Kudus, ketika orang mengalami suatu gerakan atau dorongan daripada Roh Kudus, pimpinan daripada Roh Kudus itu menunjukkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan dengan berani untuk terjadinya suatu perubahan. Sehingga dengan demikian ada kesaksian-kesaksian
untuk memuliakan nama Yesus. Karena itu sesungguhnya apabila orang percaya mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, hidupnya akan memuliakan nama Yesus. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Apa yang dilakukan oleh orang dengan kuasa Roh Kudus bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang spekulasi, bukan sesuatu yang meniru orang lain, bukan sesuatu yang palsu, Bapak Ibu dan Saudara. Itu terjadi. Mungkin seringkali sekarang banyak orang mencibir akan kuasa, kebaktian, kesembuhan ilahi, mujizat bagi orang-orang sakit. Karena apa? Seringkali ada manifestasi daripada Roh Kudus yang sebetulnya tidak ada efektivitasnya untuk sebuah perubahan. Kalau ada penumpangan tangan daripada seorang hamba Tuhan, kemudian sekelompok orang menjadi tumbang, lalu setelah tumbang, apa pengaruhnya terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain? Apakah ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika seorang itu tumbang? Kemudian adakah perubahan-perubahan yang signifikan dalam karakternya? Ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi bagi dirinya atau bagi orang lain? Nah, seringkali ini menjadi suatu pertanyaan, menjadi suatu hal yang membuat polemik atau membuat suatu ejekan. Dan kadang-kadang seringkali orang mendoakan untuk orang-orang supaya terjadi kesembuhan itu bukan dengan kekuatan Roh Kudus yang sebenarnya, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Seringkali banyak terjadi setelah pulang daripada sebuah kebaktian kebangunan rohani atau kesembuhan ilahi, apa yang dirasakan kembali lagi. Dan itu menunjukkan bukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dan ini menjadi pertanyaan. Dan ini menjadi buah bibir. Dan ini menjadi sumber ejekan kepada orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu adalah suatu gerakan yang murni. Yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu adalah suatu gerakan dari roh kebenaran itu sendiri. Sehingga akhirnya dari kesembuhan satu orang lumpuh ini timbullah perkara bahwa Petrus dan Yohanes disidangkan oleh sidang daripada imam-imam besar, sidang daripada mahkamah agama, dan di situ mereka justru lebih dapat memakai kesempatan untuk menyaksikan nama Yesus dari Nazaret itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, antara Yesus Kristus, Roh Kudus, dengan firman yang telah diajarkan Yesus itu, ada satu sinergi, di mana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu, engkau akan beroleh kuasa. Engkau akan menjadi saksiku. Bukan saksi bagi dirinya sendiri. Bukan saksi untuk kebesaran Petrus dan Yohanes sendiri. Tetapi menjadi saksiku. Dan di dalam Yohanes 16 dikatakan, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi ia berkata-kata dari apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ada sinergi antara kuasa Roh Kudus, manusia yang dipakai oleh Roh Kudus, yang digerakkan, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk memuliakan nama Yesus. Dan segala kemuliaan itu adalah untuk memuliakan Yesus yang dari Nazaret itu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah orang-orang percaya boleh merindukan satu, yaitu bagaimana hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Hidupnya penuh dengan kuasa Roh Kudus yang mendorong dia untuk menyaksikan, bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan kepandaian ia berbicara, bukan dengan spekulasi, bukan dengan meniru hamba-hamba Tuhan atau seorang hamba Tuhan. Tetapi oleh karena dia mengalami hidup yang dipenuhi Roh Kudus, oleh karena dia merasakan bagaimana persekutuan pribadinya dengan Tuhan membuat hatinya begitu penuh dengan kerinduan dan dibakar oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dari situ muncullah kuasa. Hatinya didorong untuk bersaksi, hatinya didorong oleh sebuah kepedulian untuk berdoa, mendoakan, bertindak, melakukan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Sehingga dengan demikian orang akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu merasa rendah diri sebagai seorang percaya. Kita tidak perlu merasa kita adalah orang-orang yang minoritas. Kita tidak perlu merasa bahwa kita adalah orang-orang yang kurang mendapat penghargaan dari orang lain. Tetapi jikalau kita mengalami suatu perubahan dan kita bisa menyatakan kebenaran, baik dalam tutur kata kita, baik dalam sikap hidup kita, baik dalam kasih kita, dalam kepedulian kita, dalam tindakan-tindakan kita yang membawa perubahan bagi orang lain. Sesungguhnya dunia membutuhkan hal yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sesungguhnya dunia menginginkan hal yang seperti itu. Di tengah-tengah orang yang mungkin dalam keadaan sesungguhnya ada keputusasaan. Di dalam diri orang yang tidak berdaya seperti pengemis yang meminta-minta sedekah selama puluhan tahun duduk di bait Allah. Sekalipun di depan gerbang indah, tetapi menjadikan gerbang itu tidak indah oleh karena ada orang lumpuh di situ. Dia tidak berdaya untuk mengubah nasibnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya meminta sedekah ketika sedekah itu cukup untuk hidupnya sehari, selesai sehari, keesokan harinya demikian lagi yang dilakukan. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa orang lumpuh itu umurnya sudah lebih daripada 40 tahun. Artinya dia sudah menjalani hidup dengan tidak berdaya. Hidup dengan tidak mempunyai lagi apapun yang dia cita-citakan. Hidup yang tidak mempunyai harapan selain koin-koin yang jatuh ke dalam tangannya. Itu saja. Tetapi ketika ada kuasa Roh Kudus yang bersinergi dengan nama Yesus dari Nazaret itu, maka terjadilah suatu perubahan yang luar biasa. Maka terjadilah sesuatu yang benar-benar tidak terpikirkan. Bagi orang yang sudah usia 40 tahun lebih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah begitu lama ia menyerah kepada nasib. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus masih dimungkinkan ada perubahan di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang bisa membawa pengharapan bagi orang lain. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu di dalam kata-katanya membangkitkan semangat bagi orang lain. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bagi orang lain memberikan suatu sukacita, damai sejahtera, bahkan pengharapan yang baru. Itu adalah untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus, yang menantikan janji Bapa. Dan bukan bagi orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, bersukacitalah, berbanggalah, bersyukurlah bahwa di dalam kehidupan seorang Nasrani, di dalam kehidupan seorang yang percaya nama Yesus dari Nazaret itu, Yesus yang direndahkan, Yesus yang dihinakan, Yesus yang dinistakan, disalib, mati.
bangkit, naik ke surga, dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bangkitlah sebagai orang-orang percaya yang merindukan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupannya. Sehingga orang akan melihat kita menjadi saksi Kristus yang hidup, yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Ketika kita berkata-kata, orang merasakan ada berkat dalam kata-kata kita. Ketika kita menjalankan kehidupan kita, menempuh kesulitan, memecahkan kesulitan, orang akan melihat bagaimana mungkin kita tetap sukacita dalam keadaan yang penuh dengan tekanan. Kita tetap damai sejahtera di dalam keadaan yang berkekurangan. Itu adalah karena kita memiliki Roh Kudus. Kita mempunyai kepedulian, mempunyai kasih, mempunyai kerinduan untuk bersaksi, untuk mengubah kehidupan orang lain karena kita sudah diubahkan. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Biarlah pada hari-hari ini kita bersama-sama duduk bertelut di bawah kaki Yesus. Rindukan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Biar kita boleh merasakan ada satu kekuatan yang diberikan kepada kita. Apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan beroleh kuasa. Jangan menjadi orang Kristen yang lemah lesu. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak berdaya. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya duduk di pintu gerbang, hanya mendengarkan. Tidak ada sesuatu pengharapan. Tetapi dengan kekuatan daripada nama Yesus dan Roh Kudus itu sendiri, perubahan akan kita alami. Dan perubahan akan kita salurkan kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Pandanglah orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Pandanglah orang-orang di sekeliling kita yang perlu dibangkitkan dalam semangat kekuatan yang baru supaya menghadapi kehidupan ini dengan penuh kekuatan. Ada orang-orang yang lemah kaki dan mata kaki mereka sehingga mereka tidak bisa berdiri menghadapi hidup ini. Marilah bangkit dan membangkitkan. Baiklah saudara-saudara bertelut. Saudara-saudara membuka hati, menantikan. Saudara bisa berdoa di kamar saudara masing-masing. Saudara bisa berdoa bersama-sama di ruang tamu saudara. Saudara bisa bertelut bersama-sama, mengambil waktu beberapa saat mulai hari ini. Sediakan waktu Anda untuk khusyuk, memohon supaya kehidupan kekristenan diperbaharui, supaya iman kita arahkan kepada Yesus untuk meminta supaya Roh Kudus memenuhi kita kembali, memperbarui kita kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh. Kau melihat ya Tuhan, orang-orang yang di dalam keadaan lemah, anak-anakmu yang dalam keadaan putus asa, yang sedang kecewa, yang sedang merasakan letih, yang sedang sakit, yang sedang merasakan beratnya hidup ini. Tuhan, Engkau melihat kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Kami membutuhkan kekuatan kuasa yang baru supaya kami boleh bangkit. Roh yang memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan hati, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri,
Tuhan, biarlah itu ada pada kami. Biarlah kami boleh mengalami hidup iman kami dibaharui lagi dalam persekutuan pada hari-hari pencurahan Roh Kudus ini. Biarlah kami boleh kembali melihat mujizat-mujizat dalam hidup kami, besar ataupun kecil pekerjaan-Mu Tuhan, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, kecuali oleh nama Yesus dan kuasa Roh Kudus yang memuliakan nama-Mu. Maka kami akan mengalami kembali ya Tuhan, pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Apabila sudah lama Tuhan iman kami tenggelam, iman kami lesu Tuhan, iman kami terpuruk ya Tuhan. Biarlah pada hari-hari ini kami boleh meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami boleh benar-benar usuk secara pribadi memohon agar kuasa Roh Kudus menggetarkan hati kami lagi, mengobarkan kembali semangat dan kasih kami yang mula-mula kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, di Salatiga ini, di daerah sekitar Salatiga, di luar kota, di luar pulau. Biarlah hari-hari ini, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kuasa-Mu akan Kau curahkan ke atas kami. Kau memperbaharui ya Tuhan iman kami semua, supaya kami benar-benar selama 10 hari ini akan tekun mencari Engkau, merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Setiap hari ada tayangan pelayanan firman Tuhan dalam rangka doa 10 hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul, kita tetap satu dalam doa, satu dalam roh, satu dalam penyembahan, sampai kita mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.